Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita mempersiapkan diri kita melalui doa kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, saat ini kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami anak-anak-Mu yang bersyukur. Kami memohon Tuhan juga menyempurnakan syukur kami dengan kembali memberkati kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saya undang umat berdiri. Pembacaan Alkitab dalam ibadah kita sebagai renungan kita adalah kembali dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-50, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai yang ke-6. Kembali saya mengajak kita membaca sebagaimana kita membacakan kitab Mazmur. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari Sion puncak keindahan, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Ia berseru kepada langit di atas, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Langit memberitakan keadilannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca seluruh bagian pasal 50 dari kitab Mazmur ini, kita akan melihat bahwa ada pesan yang memang pesan menyeluruh begitu ya dari pasal 50 ini, di mana Tuhan melalui sosok atau mungkin melalui sekelompok orang yang disebut sebagai Bani Asaf itu memberikan pesan buat kita semua. Pesan ini tentunya mungkin juga berkaitan dengan keberadaan Bani Asaf sendiri. Jadi Bapak Ibu masih ingat bagaimana Bani Asaf itu di dalam kitab 1 Tawarik pasal 25 disebut atau dinyatakan begitu ya, ditunjuk oleh Daud sebagai orang-orang yang akan mengurusi peribadahan khususnya berkaitan dengan musik-musik dalam ibadah. Jadi Asaf atau kelompok Bani Asaf inilah yang tugasnya itu ngurusi permusikan begitu. Kalau dalam istilah zaman sekarang komisi muger mungkin begitu ya. Jadi musik gerejawi. Jadi mereka yang mengurusi semuanya. Dan melalui mereka ini, kemudian Tuhan memberikan pesan kepada kita semua bahwa pada saat itu diingatkan kembali kepada bangsa Israel untuk melakukan ibadah yang benar. Hanya kemudian Lembaga Alkitab Indonesia juga memberi judul perikop ini ibadah yang sejati. Bukan tanpa alasan tentunya. Kita bisa melihat bagaimana memang pesannya mengingatkan orang-orang Israel untuk beribadah dengan benar. Karena waktu itu kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang disebutkan dalam pasal 50 ini ada kesan bahwa orang Israel ini hanya orang-orang yang senangnya ibadah ritual. Ya, ibadah ritual itu artinya ibadah yang seperti kita laksanakan hari ini begitu ya. Ibadah di gereja, ibadah di rumah, atau ibadah di bait Allah di zaman itu begitu. Orang Israel itu sangat rajin beribadah ritual. Mereka nggak pernah berhenti atau mungkin nggak pernah absen begitu ya untuk beribadah ritual.
Bahkan kalaupun mereka harus berkumpul di tempat yang jauh, yaitu Yerusalem, saat mereka harus merayakan hari-hari raya keagamaan mereka, mereka pun datang. Jadi jauh-jauh, seperti yang kalau kita ingat peristiwa Pentakosta di minggu-minggu yang lalu, kan ada orang-orang Yahudi yang asalnya dari mana-mana begitu ya, jauh mereka datang. Tapi itu mereka lakukan demi mereka melaksanakan ritual mereka. Dikatakan juga mereka senang memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, kitab Imamat kan juga mencatat bagaimana orang Israel juga diingatkan untuk beri persembahan. Ada persembahan syukur, persembahan penghapus dosa, dan lain-lain. Jadi mereka senang beribadah. Tetapi ternyata ibadah yang mereka lakukan hanya berhenti dengan praktek-praktek ritual itu saja. Mereka hanya senang beribadah di tempat-tempat ibadah, tetapi pada saat mereka kemudian menjalani hidup mereka sehari-hari, mereka nggak menunjukkan diri sebagai orang-orang yang sudah beribadah dan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Hidup mereka kembali seperti orang-orang di sekeliling mereka. Bahkan kadang-kadang mereka menjadi orang-orang yang lebih jahat daripada orang-orang di sekeliling mereka. Hidup mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah umat Tuhan yang dikasihi, yang juga diingatkan harus juga menyatakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Jadi yang mereka lakukan cuma senang beribadah, senang kumpul-kumpul, senang nyanyi, senang persembahan, senang berdoa, tapi nggak berbuat. Apa yang mereka lakukan dalam ibadah tidak mereka nyatakan. Sehingga kemudian boleh dikatakan ibadah mereka tidak dalam pemahaman yang disebut juga sebagai ibadah aktual. Jadi ada ibadah itu terdiri dalam pemahaman kita, ada ibadah ritual, ada juga ibadah aktual. Ibadah ritual yaitu ibadah yang kita jalani seperti di dalam rumah Tuhan ini. Tetapi ibadah aktual adalah saat kita menjalani hidup kita, kita mengaplikasikan, kita menyatakan apa yang kita dapatkan dalam ibadah. Dan keduanya itu harus kita lakukan. Karena memang itu juga yang ditegaskan firman Tuhan. Kalau kita ingat kitab Yakobus atau surat Yakobus kan juga mengatakan begitu ya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati atau sia-sia. Tapi itulah yang dilakukan orang Israel. Sehingga kemudian Asaf ditunjuk Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyatakan pesan ini kepada orang Israel. Orang Israel jangan cuma senang ibadah, ritual, tetapi juga harus benar-benar menjalani ibadah aktual mereka dalam hidup sehari-hari. Sehingga apa yang mereka dapatkan dari Tuhan melalui ibadah ritual itu benar-benar nyata dalam kehidupan mereka. Nah, itu adalah pesan yang besar dari Mazmur pasal 50 ini. Tapi hari ini atau malam hari ini kita akan berfokus kepada ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Saya memutuskan begitu ya bahwa ayat-ayat ini boleh dikatakan ya sebagai ayat-ayat yang mungkin disebut sebagai ayat pengantar atau pendahuluan dari pesan yang besar tadi yang saya sampaikan. Dan memang pesannya agak sedikit berbeda dari pesan utamanya begitu. Tetapi bukan berarti ini tidak nyambung atau tidak berhubungan. Tetapi ini adalah sebuah pengantar yang dipakai oleh Asaf untuk menunjukkan kembali kepada orang-orang Israel yang pertama tentang kemahakuasaan Allah. Jadi lewat ayat-ayat ini kita lihat bagaimana Tuhan melalui Asaf juga mengatakan kembali mengingatkan orang Israel tentang Allah yang maha kuasa. Atau dengan kata lain Allah yang menentukan kehidupannya manusia. Hal ini penting supaya orang Israel itu kembali sadar bahwa yang menentukan hidup mereka bukan diri mereka sendiri. Bukan kekuatan mereka sendiri, bukan kepintaran mereka sendiri. Tetapi yang menentukan segala kehidupan orang Israel adalah Tuhan.
Jadi orang Israel diingatkan kembali, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan yang menentukan jalan kehidupanmu. Nah, hal yang kedua yang juga dinyatakan di dalam ayat 1-6 ini adalah bahwa orang Israel diingatkan kembali Allah itu adalah hakim yang adil. Kita lihat bersama-sama ya, dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Artinya apa? Bahwa kita diingatkan Allah selalu juga akan menunjukkan dan juga melakukan tindakan penghakiman buat orang-orang yang menjadi umat-Nya. Jadi Allah akan menilai, Allah juga akan kemudian memutuskan apa yang akan diberikannya kepada umat-Nya. Dan semua itu akan diputuskan dengan keadilan. Karena disampaikan kan Allah adalah hakim yang adil. Dan ini juga menjadi pesan buat orang-orang Israel bahwa mereka nggak bisa terus-menerus tetap hidup di dalam kesalahan, tetap hidup di dalam dosa. Mereka terus-menerus hidup dalam kejahatan, tetapi mereka mau diingatkan ada Tuhan yang akan menghakimi mereka. Sehingga mereka harus sadar, mereka nggak bisa hidup sendiri, mereka nggak bisa semaunya sendiri. Jadi orang Israel diingatkan lewat ayat-ayat ini bagaimana hidup mereka ini ditentukan Tuhan, dan juga mereka tidak bisa kemudian semaunya sendiri menjalani kehidupan mereka. Mereka harus ingat mereka punya Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang akan menjadi hakim atas mereka. Nah, dari pesan ini, Bapak Ibu Saudara, pesan ini juga menjadi pesan yang penting buat kita semua di masa kini atau saat ini. Belajar dari pesan-pesan tadi, yang pertama kita belajar mengingat kembali bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi diingatkan kembali buat kita, buat saya, buat Bapak Ibu Saudara, kita ini punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau dikatakan kita punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, artinya kita punya Tuhan Allah yang menentukan hidup kita dan bisa melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Gak ada yang mustahil buat Dia. Jadi kalau kita kemudian melihat ini, kita juga akan diyakinkan Tuhan. Kalau kita mengimani kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, maka kuasa Tuhan itulah yang akan memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Artinya bahwa kuasa Tuhan yang akan terus menuntun langkah kita, memampukan kita kalau kita harus menghadapi pergumulan, menghadapi masalah-masalah kehidupan. Seperti halnya saat ini, kita semua tentunya masih ada dalam sebuah situasi di mana persoalan itu ada dalam hidup kita dan tidak akan pernah berhenti sampai kita meninggalkan dunia ini. Jadi kalau kita terus beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, maka kuasanya itulah yang akan terus memampukan kita. Kuasanya juga yang akan membuat kita menyadari kehadirannya dalam hidup kita. Karena tadi saya katakan ya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi kalau kita mengimani itu dalam hidup kita, kita akan yakin. Kita akan bisa dengan penuh keyakinan menjalani hari-hari kita meskipun ada badai, meskipun ada persoalan, meskipun ada pergumulan yang berat sekalipun. Karena saya punya Allah, saya percaya kepada kuasa Allah, maka saya bisa menghadapi semua itu. Jadi itu yang diingatkan buat kita juga hari ini. Jadi kalau hari-hari ini kita semua masih ada dalam kesusahan,
masih ada dalam pergumulan, masih ada dalam persoalan, dalam penderitaan, tetaplah meyakini bahwa kita punya Tuhan yang akan menunjukkan kuasa kalau kita juga mau percaya dan beriman sepenuhnya kepada Dia. Nah, yang kedua, dari pesan juga seperti halnya pesan kepada orang Israel, kita juga diingatkan Allah itu adalah hakim. Jadi artinya Allah juga akan menghakimi kita. Kalau kita bandingkan ini dengan surat Korintus yang kedua, pasal yang kelima ayat 10, dikatakan di sana kita semua akan menghadap tahta pengadilan Yesus. Jadi artinya bahwa dalam hidup kita ini kita juga diingatkan seperti orang Israel tadi, jangan semau gue, jangan semaunya sendiri menjalani hidup ini. Jangan kita hanya mengikuti keinginan-keinginan kita, kemauan kita sendiri, atau bahkan mengikuti keinginan duniawi yang membawa kita kepada dosa dan kejahatan, membawa kita kepada maut. Tapi sebaliknya, kita diingatkan, mari kita jalani hidup kita ini dengan terus-menerus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga saat Tuhan menyatakan penghakimannya buat kita, kita sudah siap. Kalau orang tidak bersalah begitu kan, dia akan yakin. Dia nggak akan takut menghadapi apapun. Karena dia percaya saya nggak bersalah. Berbeda kalau orang punya salah kan. Kalau kita punya salah sama orang, kita hadapi orang itu kan malu-malu, takut, bahkan mungkin kita menghindar. Tapi selama kita hidup dalam kebenaran, selama kita hidup di dalam apa yang maunya Tuhan, kita pasti akan senantiasa meyakini dan tidak akan pernah takut menghadap Tuhan. Nah, biasanya yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan kan adalah dosa kita. Jadi kalau kita selalu mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita juga mau selalu datang sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu akan selalu ada buat kita. Nah, pesan yang ketiga juga buat kita, sama seperti saat Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Allah adalah hakim yang adil, maka kita semua sebagai umatnya juga harus senantiasa memperjuangkan keadilan dalam kehidupan kita. Keadilan kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Bukan hanya keadilan buat sesama manusia. Jadi ini juga berarti bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita juga harus terus-menerus berjuang untuk juga memperjuangkan, menegakkan keadilan dalam hidup kita. Dan mungkin ini juga akan menjadi jawaban atas sebuah persoalan yang sekarang sedang ramai. Banyak orang sekarang protes kenapa PGI ngurusin KPK. Benar ya? Saya nggak tahu Bapak Ibu ikut kelompok yang mana. Kelompok yang setuju atas pendapat bahwa PGI nggak usah ngurusi KPK dan masalah-masalah lain, atau kita menjadi kelompok yang tidak setuju dengan pendapat itu. Kita mau PGI sebagai persekutuan gereja juga harus memperjuangkan yang namanya keadilan. Kalau kita ingat firman Tuhan malam hari ini, kita akan juga bisa menentukan pilihan kita. Gereja itu hadir di dunia bukan tanpa maksud. Gereja hadir di dunia bukan berarti bahwa gereja hanya ngurusi gerejanya sendiri. Tapi gereja harus hadir di dunia juga harus menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat dimanapun dia berada. Kehadiran gereja harus dirasakan. Jadi
Kita bisa menilai masing-masing. Kita bisa menentukan masing-masing bagaimana dan apa yang menjadi sikap kita dalam menyikapi persoalan ini. Tapi yang jelas panggilan kita sebagai gereja adalah bagi dunia. Kita nggak hanya bisa mengatakan saya hanya ngurusi masalah-masalah dalam gereja saja. Kalau kita mengatakan begitu, bagaimana kita kemudian menghubungkannya dengan tugas kita bersaksi bagi Tuhan? Jadi mari kita renungkan ini, bahwa setiap kita berdasarkan firman Tuhan malam hari ini diingatkan juga untuk terus berjuang, memperjuangkan keadilan di sekitar kita. Jangan pernah berhenti berjuang. Jangan kita kemudian hanya mengurusi diri kita sendiri. Tapi tetaplah juga melihat bahwa di sekitar kita ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Sebagai umat Tuhan. Jangan diam kalau ada ketidakadilan. Jangan diam dan jangan biarkan kalau ada kesewenang-wenangan. Tapi marilah kita berjuang juga untuk memperjuangkan sebuah pesan Tuhan yang juga ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Memperjuangkan keadilan bagi semua yang diciptakan Tuhan ini. Jadi mari kita bersama-sama merenungkan pesan Tuhan bagi kita malam hari ini. Dan biarlah ibadah kita tidak hanya berhenti di dalam gedung gereja ini saja. Tapi seperti yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya malam hari ini, biarlah ibadah kita juga kita akan lanjutkan dalam hidup kita masing-masing. Dengan terus mengingat, dengan terus percaya bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa yang akan terus menuntun dan menyertai langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.